Halo Bukos, Ferry di sini dan kali ini kita mau nyobain main Genshin Impact di Black Shark 4 dan ini adalah Black Shark 4 yang kita unboxing beberapa waktu lalu. Dan kenapa baru bikinnya sekarang? Karena baru sempat barang-barangnya banyak banget yang kita harus ngetes sih sebenarnya untuk main Genshin Impact. Banyak banget smartphone yang baru dirilis di Indonesia, namun jujur aja performanya sebenarnya nggak jauh beda, semua segitu-segitu aja sih. Dan yang menarik dari Black Shark 4 ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah smartphone gaming yang mulai menghilangkan estetika gamingnya dia sendiri. Jadi si Black Shark tuh mentone down sedikit desainnya dia. Kita lihat Black Shark 3 dulu tuh, yang kita juga pernah review dan unboxing juga. Desainnya kan berani banget mentereng segala macam. Bentuknya ada besinya di tengah-tengah buat antenanya dan segala macam. Tapi sekarang Black Shark 4 tone down banget. Ini back cover plastik, kamera 3 begini doang, flat, dan gak ada RGB-RGB-an buat yang versi Black Shark 4-nya aja. Jadi agak kurang gaming. Tapi yang bikin gaming sebenarnya adalah ini dua hal yang sangat satisfying di sini. Ya udah, sebelum itu gue lupa, ini masih intro. Jadi ya udah, kita akan tes main Genshin Impact di Black Shark 4. Seperti apa performanya? Langsung aja kita cek. Let's check it out. Nah, jadi ini adalah Black Shark 4-nya. Again, sebagai refresher, seperti biasa, ini adalah Black Shark 4 dengan Snapdragon 870 5G. Jadi dia udah pakai Adreno 650, sama dia tuh juga udah octa-core. 870 ini cukup menarik karena dia pertama kalinya versi plusnya Snapdragon tuh punya upgrade lagi. Biasa kan dia 855, kemudian 855 plus, kemudian naik ke 865, ada 865 plus juga. Kalau di 888 kan sekarang masih 8 biasa, triple 8 biasa nih yang dipakai sama si Mi 11 di sini. Tapi di opsi berikutnya sekarang Snapdragon mengeluarkan 870, 860 juga. 870 kita sebelumnya udah pernah tes di Poco F3 atau enggak Redmi K40. Versi kita sih Redmi K40, versi globalnya Poco F3, versi Indonesia juga Poco F3 doang. Performanya sih cukup mantap, jujur aja. Di tes itu gue sampai terkaget-kaget performanya. 870 tuh bisa sejauh itu. By the way, ini gue lupa ada ambient light yang belum nyala. Kita nyalain dulu aja. Nah, kan lebih enak, ada hijau ada merah-merahnya sedikit. Oke, ini ada Fan Cooler Pro juga, jadi nanti kita akan tes dengan Fan Cooler Pro. Tapi ya, si Black Shark 4 ini berada di posisi yang cukup menarik. Dia flagship yang nggak maksimal flagship, tapi performanya harusnya cukup oke untuk sekelasannya. Ini 870, terus dia udah pakai RAM yang model gue punya itu RAM 6GB dan juga storage 128GB. RAM-nya harusnya semua LPDDR5 dan juga storage-nya UFS 3.1. Kita cek aja dulu di Antutu. Oh ya, by the way, gue setelah ngeliat Antutunya pun kaget. Ini Antutunya beda sama yang Poco F3. Semoga kelihatan. Ini dia pakai Antutu versi 9 dan bisa menyentuh angka 700.000. Itu deket banget sama si Mi 11 di 888 yang 750.000. Dan ini 870, Snapdragon 870. Padahal pas di F3 atau Redmi K40 kita tes waktu itu, dia nggak nyampe 700-an, dia masih di 650-an. Dan ini sekarang 700-an kayaknya memang dioptimize untuk gaming sama Black Shark, dan itu quite impressive sih sebenarnya. Nah, kita lihat di My Device, ini Snapdragon 870, Adreno 650, bukan 660 ya, 660 hanya di 888. LPDDR4X atau 5, kalau kayak gini biasanya tulisannya 5 berarti. Terus dia juga UFS 3.x Evaluated Result, ini 3.1 yang tadi gue bilang tadi. Storage 128GB dan RAM-nya 6GB. Oke, kurang lebih sih itu Black Shark 4. Cukup ganteng sih, ngelihat angka 700 ini gue seneng banget. 870 bisa nyentuh segini, memberikan peluang yang lain untuk menemukan smartphone budget tapi berkelasan flagship. Termasuk juga buat 860 yang ada di Poco X3 Pro. Sebelumnya kita tes, nggak sampai amazing banget, tapi cukup oke lah untuk sekelasannya kayak gitu.
best value per performance, itu yang penting. Oke, sekarang Genshin Impact-nya udah di posisi 1.5. Ini pas berarti udah refresh baru, lagi masih rerun bannernya Chongli. Dan storage-nya udah makan 9,56 GB dengan F-size 1,10 dan user data 8,46. Ini sama dengan yang kita temukan di Redmi Note 10 Pro sebelumnya, more or less sama, beda dikit 956 ya gitulah. Tapi ini penyebabnya karena kita belum download audio language yang lain, ini pakai English doang. Oh ya, sama ini Black Shark 4-nya versi China, ROM China juga, JOUI 12 ROM China. Jadi mungkin akan beda sama performa JOUI 12 yang global. Bedanya for good atau for bad, nggak tahu. Tapi kebanyakan yang bilang katanya bagusan JOUI yang China, customizasinya lebih banyak. Tapi di Black Shark 4 customizasinya nggak begitu banyak sih. Jadi yaudah, ini baterai kita mulai dari 99%. Kita test running aja Genshin Impact-nya. Dan untuk bonus, kita belum pakai Black Shark Arena. Kita bisa menyalain Black Shark Arena-nya pakai dua button ini. Tapi harusnya dia udah nyala kan? Udah nih, tinggal buka Shark Space doang kalau mau sebenarnya. Tuh, nyala. Dan kenapa gue pakai Shark Space? Lebih enaknya sih bisa pakai triggernya, setahu gue. Ya triggernya harus di mapping lagi ya, kayaknya mapping triggernya hilang. Oh enggak deh, nice. Oke, masih ada. Seperti biasa, kita koneksi pakai Telkomsel Orbit. Sama ya udah Telkomsel Orbit dong, coba kali ini. Dan kita start aja. Ada downloading sedikit ya, 10 MB ini buat download. Kayaknya ada Serenity Pod-nya. Yang ini belum gua update, yang lain udah. Harusnya. Tapi ya parah sih. Ini adiktif banget. Ini dia pakai magnet. Buat kalian yang belum lihat kayak apa, bisa ngelihat videonya Jerry Rick. Itu keren banget sih teknologi magnetnya. Lebih durable harusnya dibandingkan ini. Oh ya, ini masuk ke load ini seperti biasa disclaimer. Ada dua hal yang mempengaruhi. Satu adalah koneksi internet kita. Yang kedua adalah storage capability-nya. Kalau misalkan RAM sama itunya performanya ampas, koneksinya bagus, sama aja lemot. Tapi ini kan udah pakai UFS 3.1, kencang banget. Koneksi kebetulan lagi bagus Telkomsel Orbit-nya. Jadi good to have lah, good to have kombinasinya. Dan sumpah, kalau bosen ya ini bisa jadi fidget sendiri. Oh, kita udah masuk ke sini. Masa kita awal-awal mau lawan yang S sih? Well, I mean, possible untuk dilakukan sih. Enggak deh, balik dulu kali. Ngerusak flow kita punya testing. Jangan. By the way, ini akan gue geser dulu Mi 11 nya. Nggak muat tangan kegedean. Ya trigger kayak gini enak kalau misalnya kalian mau main game apapun. Ini bisa bantu aim dan kawan-kawan. Ini gue pakai dia buat sebelah kanan aim. Buat kalau misalnya main FPS dia enak sih kayak gini. Yang sebelah kiri buat ngedodge atau lari. Ini sama konfigurasinya sama yang gue setel di ROG Phone 3 sebenarnya. Tapi di Black Shark 4 sayangnya dia cuma satu doang buttonnya, jadi nggak bisa ngedouble. Kita cek setting dulu. Settingannya kayaknya gue sempet rubah-rubah di sini. Graphic app sudah custom, jadi kita kembalikan dulu. Ini defaultnya dia tetap masih kasih medium 30, tapi akan ada motion blur-nya, jadi akan gue matikan biar nggak pusing karena mabok gua kalau misalnya ada motion blur-nya. Oke, kita jalan ke Liyue dulu. Ini FPS counter nggak bisa dimunculin ya? Salah. Di sini. Nah, FPS 30, will on good, performance 50%. Oke, ya sudah. Rendernya cakep ya. Kalau medium tuh daerah sini. Draw distance-nya gimana? Gedung yang di sana, udah ke-render tuh. Mantap, nggak gitu harus deketin buat 870. Ya, expected sih. Gue udah nggak kaget dengan performanya 870 yang cukup oke. Udah lihat sebelumnya di Poco F3. Dan sekarang lihat lagi di Black Shark 4 sih nggak kaget. Tapi ini lebih nggak stutter ya. Waktu 1.4 beberapa momen stutter tuh terjadi di sini nih yang pas gue masuk ke town hall kayak ini. Dan ini nggak ada spoke too soon moment tuh men. Biasanya kan ada kayak cetak gitu. Ya oke sih, FPS-nya masih stabil 30-29. I guess karena Black Shark juga punya optimalisasi dari Shark Space-nya dibandingkan Redmi K40 yang cuman pakai game space, bukan Shark Space kan, harusnya game space atau game apa sih? Game boost? Lupa deh. Pokoknya pakai boosternya itu. Cuman kan sekedar ya, sedangkan Black Shark itu lebih optimize lagi buat gaming. Ya, Liyue medium so far
enak mainnya. So berikutnya kita akan coba nge-battle Pyro deh kali ini pertama-tamanya. Nanti gue akan kembali ke Cryo Registine dan tentunya akan ngetes juga pakai cooler buat di Haya 60 ya. Jadi Cryo Registine akan gue pakai buat Haya 60. Kalau medium ya lawan Pyro aja dulu deh. Oh darahnya pada sekarat. Nanti kita cari ini dulu deh. Refill darah. Ya by the way kalau terkesan capek mohon maaf, ini jam 1 subuh. Udah ngerekamnya hampir jam 1 subuh. Sini. Refill darahnya. Oke. Sekarang kita lanjut balik ke Pyro. Sebenarnya udah dari sini apa dari sini sih? Dari sini kali ya, Pyronya nggak ada dari bawah. Ada nggak ya? Lupa dari bawahnya itu. Oke, kita terjun karena gua nggak mau ketemu Geofish Hub. Bocah-bocah Geofish Hub yang menyebalkan dan cincin magi yang di situ. Kita nge-hold ya sekarang ya. Waktu itu tuh yang gua rasakan nggak bisa nge-hold. Jadi kalau misalnya gini nggak bisa itu. Terus sekarang bisa, enak nih. Kayak ada software update-nya. Ini clickingnya asli enak banget sih. Ya, out of all, ini ada physical button-nya. Oh, by the way ini physical button-nya, udah nggak ada wallpaper flower. Physical button itu beda dengan yang di Black Shark 3 Pro. Kalau dia pakai motorized, kalau ini tuh pakai magnetic. Ini teknologi yang cukup baru dan cukup menarik sih dipasang di Black Shark 4 Pro. Termasuk Black Shark 4 Pro dan Black Shark 4 juga. Menarik, kenapa? Karena ini introducing a new technology lagi dan kalau kalian tahu pas gue bikin video ini itu si Redmi baru keluarin Redmi K40 Gaming pakai Dimensity 1200. Performance wise itu harusnya sama si 870 ini. Jadi gue sangat menarik. Perlukah kita tes? Tulis aja di kolom komentar di bawah kalau menurut kalian kita perlu ngetes Redmi K40 Gaming juga, karena jiwanya gaming banget kan gitu. Harusnya nyobain semua smartphone gaming yang ada kalau bisa catatannya, karena apa, ada masalah budget juga, jangan lupa. Oke, nice, drop. Ini nggak berasa touch input yang gue biasa rasakan. Ini enak banget, bisa pakai klik button di sini kayak Shawaseda moment. Telat. Dan kliknya enak banget, klik kinasnya. Nggak kebuka-buka Corolla-nya, kok kakek. Gitu, Corolla-nya terbuka. Oh, tadi ada ngedrop dikit ya, langsung frame dropnya. Oke, sudah mati. Kita sebenarnya nggak perlu ambil lagi sih, karena tadi udah ini resin gue udah habis dan udah ngebos hari ini seharian, jadi nggak akan kita ambil. Cuman ya itu performanya kacau sih 870. Baterai kita ngedrop 5%. Ini udah sekitar kita main ada 6 menitan. Ini tumben agak boros. Guys, banyak driven performance di sini sih. Ini 30 fps, medium 30 fps. Tapi kalau ngomong soal suhu ya, suhunya tuh adem banget. Tuh, cuman 36, 37 kayak wow. Wow. Gue dari megang 870 pertama kali di Poco X3 itu udah ngerasa kayak ini wow sih untuk performanya si 870. Bisa ngedriven smartphone ini, mau Black Shark 4, mau Poco F3 ataupun Redmi K40,
main Genshin cukup adem, bahkan lebih adem daripada makhluk ini. Ini jadi daily driver gue by the way, don't get me wrong. Mi 11 itu bagus buat kalian yang memang main di fotografi atau videografi. Hands down ini kamera kalau on the go, gue either bawa ZV-1 dia atau enggak iPhone 11. Jadi itu adalah option yang good to have. Dan ini adalah sebuah smartphone. Buat ngomongin kamera itu udah top of the line sih. Dan kalau ngomongin kamera, performanya nggak separah kalau main game. Performanya juga nggak parah, main game juga enak. Performa heat management yang parah. Oke, kita naikin dulu ini ke Highest 60. Dan I have to say Highest 60-nya 8710 tuh masih enak banget. Karena gue sebelumnya ngetes di Redmi K40. Sama itu ROM China juga, bukan ROM global. Kenapa enak? Ya masih jalan. Masih jalannya lancar banget gitu, 60 fps nya. Motion blurnya mati dulu. Nih kalian bisa lihat, kalau bisa kelihatan ya di screen, ini smooth banget. Smoothnya parah, enak banget. Kayak kalau misalnya kalian mau main Genshin Impact Highest 60 dengan render terbaik, tapi nggak mau ngerogoh kocek terlalu dalam, ambil apapun yang pakai 870 dan harganya di bawah 7 juta. Kenapa di bawah 7 juta? Ada Vivo, satu lagi Vivo X60. Gue belum nyobain, tapi gue nggak gitu serak dengan Vantage OS, jadi belum memutuskan untuk mengambil satu ekor buat kita tes. Bisa berubah at some point, bisa berubah, karena berarti Vivo udah serius mau datengin flagshipnya. Tapi kita lihat lah nanti lah kayak gimana. Ini enak banget main di sini, nggak stutter sama sekali. Vivala, dari baru baru ada stutter dikit. Vivala 870 daripada 888. Ini Highest 60 loh, again. Just a reminder, ini Highest 60. Jadi wow. Oke. Oh ya, mumpung udah mau ngejar waktu, gue belum clean apapun yang ada di sini. Harusnya sebelum reset. Kayaknya gue belum daily juga. Nanti deh kita cek dulu nih. Gue lupa daily gue sisa 1 hari ini kayaknya, sebelum jam 2 ngereset server. Mohon maaf kalian ngetes. Oh iya belum. Kita goodbye dulu, kita ambil satu lagi. Daily-nya kayaknya masih nyisa 1 yang di Down Winery. Ya. Kalau mungkin yang udah nggak nonton, ini paralel nge-record sama si Redmi Note 10 Pro yang 1.5 juga. Jadi bakalan agak aneh sih sebenarnya. Kok komisinya tinggal 1 padahal udah jam segini. Terus ini kenapa catching yang nyarat ya? Wow. Tapi ya gitulah. Nanti kita harus clean up ya sini ya. Aduh. Ya anggapannya kayak lagi main daily lah sebenarnya. Di Highest 60 kan kalian ngeliat performance non battle kan. Jadi hari ini kita kasih Cryo Registry deh. Kita harus bebersih kayaknya di sini. Kayaknya akan gua cut dulu deh biar bersihnya nggak boros. Oh, ya untuk baterai terakhir kita di 93%. Jadi itu patokannya aja sebelum kita lanjut lagi recordingnya. Oke, sekarang kita udah balik lagi. Gue tadi baru nyelesain daily commissionnya. Baterai kita berkurang 2%. Tadi sekitar kita main mungkin 2 menitan. That's kind of fast. Tapi ya ini sekarang kita udah di Highest 60, sehingga udah saatnya gue dinginin si fan cooler Pro nya. Harusnya sih itu bakal lumayan banget nih, Black Shark 4 pakai fan cooler Pro. They are built for one another, jadi supposedly harusnya oke. Harusnya catatannya. Apakah akan bagus? Well, gue nggak pernah kecewa dengan fan cooler Pro series yang manapun sebenarnya, termasuk yang fan cooler 2 Pro ini. Performanya itu bagus buat nge-cooling banget. Sekarang aja nih kalau kalian lihat udah 10 derajat, itu nice to have banget. Kita sekarang ke bawah situ. Oh ya, sucrose-nya ganti dulu. Nggak apa-apa deh, ini kan bukan pyro ya, cryo, nggak perlu tim air. Kita cukup pakai catching sama di-look aja harusnya. Kita terjun ke sini. So far sih gue suka banget main di Black Shark yang nggak ada touch input, yang delay sama sekali. Terus performanya lumayan oke. Ini Highest 60 again. Performanya tuh way over the top dibandingkan dengan 888. Bukan performanya 888 jelek, hit managementnya 888 itu yang jelek. 888 kurang, bukan jelek ding. Dan gue saat ini masih baru berhasil nyobain 888 di di Mi 11 aja, karena belum ada 888 yang lain yang masuk Indonesia selain Mi 11. Jadi that's also a problem.
karena jadi nggak ada patokan lainnya buat tahu masalahnya apakah ini flat di semua 888 apa cuman di Mi 11 aja. Gue nggak berani bilang ini masalah di Mi 11 aja karena harusnya ROG Phone 5 bisa mengalami hal yang sama, simply karena itu power managementnya si Triple itu bermasalah. Ini udah selesai. Mainnya lancar banget sih. Nah, hanya 60 udah mantap banget. Baterai kita sekarang udah turun ke 90% di 3 menitan. Jadi itu mungkin yang jadi masalah, baterainya cukup boros. Kalau soal panas, ini sedikit lebih panas dibandingkan pas kita main sama Redmi K40. Dia udah nyentuh 39an, di tengah ini 38. Beda ini tengah ini, bawah ini baterainya, prosesornya tuh di sini kamera. Di split baterainya, oh ini udah 40 akhirnya. Baterainya di split 2 tapi nggak mecah 2 kayak ROG Phone 5 sama Legend Duel yang kebagi di sini. Kalau Black Shark tuh di sini. Jadi strukturnya much more solid. Itu juga udah ditested sama Jerry Rig, itu keren banget sih. Gue salut banget sama Black Shark 4 sih. Kehabisan kata-kata gue selalu sama lininya Black Shark 3 aja tuh smartphone teradem yang pernah gue rasakan di 865, bukan 865 Plus. Ya udah, tadi suhu 40-an, baterai juga udah turun ke 90. Sekarang gimana kalau kita pasang si Fan Cooler Pro-nya aja? Fan Cooler Pro-nya saat ini kalau berdasarkan display udah 5 derajat, udah paling low point-nya dia di Indonesia saat ini. Ini 3,6, oh bahkan 2,7 dong suhunya. Nice. Dingin banget, freezer. Dibilangnya sih freezer ya, tapi ya gitulah. Nah, sekarang kita pasang aja si Black Shark 4 sama Fan Cooler Pro-nya ini. Dan ini yang menarik, Fan Cooler Pro itu di sini punya celah. Itu yang nggak dimiliki sama Fan Cooler Pro yang seri sebelumnya, Fan Cooler Pro yang pertama. Karena apa? Sekarang kan baterainya volumenya Black Shark 4 tuh di sini tengah-tengah dan power buttonnya di sini beserta fingerprint sensor yang jadi buttonnya. Jadi dia ngasih celah buat bisa bergerak. Itu terpikirkan banget sama mereka ya desainnya mereka sih ya. Nice sih. Dan ini suhunya sekarang udah jadi 10 derajat, udah nggak 5 derajat lagi. Berusaha ngademin si smartphone-nya langsung. Suhu smartphone-nya sekarang sudah ke 38 derajat Celcius. Nice. Dingin sih, dingin banget ya. Enak. Pokoknya segini. Jangan ke cancel. Bentar, ini suhu lagi. Bisa naikkan dikit. Nah, lebih enak. Oke, jadi sekarang kita masih di high 60. Performance-nya sih harusnya udah nggak perlu boost pun nggak apa-apa. Tapi ini buat ningkatin heat managementnya aja, itu juga nice to have. Kalau kalian pakai Shark Space sebenarnya, kalian juga bisa kontrol fan coolernya, Shark Cooler kalau di sini namanya dong. Enabling Bluetooth. Connect. Select Bluetooth device. Nggak muncul. Oh, there we go. Shark Cooler is connected. Nah, kita bisa set di sini untuk lightingnya ataupun ininya. Tapi yang menarik itu dia juga bisa displayin suhunya by the way. Coolernya, ini apa cooler reader salah. Bisa kita set ke freeze ataupun frozen atau smart. Kalau frozen itu benar-benar sampai dingin banget yang tadi. Ini tadi gue sempat matiin, berarti dia naik lagi 13 derajat Celcius. Tapi kita kalau mau paling enak sih taruh di frozen aja supaya dingin. Jadi kita balik ke gamenya aja. Mana tadi? Genshin Impact. Nah, oke. Kita coba lawan something else sih, I guess elektrohipostasis deh. Karena kalau yang cryohipostasis baru aja kita lawan, dan kalau nggak gitu ini makan resource doang sih. Gua nggak ngambil end resource-nya yang elektrohipostasis karena resin udah habis buat hari ini dan belum kepikiran buat pakai fragile buat ekstra. Cuman ya udahlah, keep it simple dulu. Ini Sucrose tadi mau ganti siapa Barbara aja deh buat jadi backup healer. Karena catching nggak bisa dipakai elemental yang lawan elektrohipostasis. Ya iya sih, elektro ketemu elektro, ya nggak? Exo. Oke, kita naik dulu ke elektrohipostasis. Oh ya, sekalian bisa nge-display. Kalau seperti biasa, misalnya draw distance, itu kita lagi di sini, nggak nyampe.
di sini nih rumput-rumputnya kalau telat release-nya dia ngerender bareng kita atau setelah kita lewat dari sini. Nah ini kita ngelihat rumputnya sana kosong, berikutnya akan langsung ada. Dan kenapa ada itu ya sekarang ya, ada Fatui di sana, nanti aja deh kita lawan hipostasisnya dulu aja supaya tidak terlalu lama. Mana hipostasisnya, arahnya sini ya. There we go. Ya 870 kalau performanya segini, harga segitu sih nyebelin ya. Sebenarnya itu sakit hati juga beli Mi 11 kalau 888. Banyak masalah kayak gini. Enggak banyak masalah sih, agen gue rawat deh. Banyak isu yang bikin performance wise gregetan. Contohnya main Genshin overheat kan nyebelin. Tapi kalau ngomongin performa kamera, ASP dan kawan-kawan sih emang bagus Mi 11 tuh dengan 888 ya. Dibandingkan sama dibandingkan sama flagship yang non Snapdragon. Nah, tapi gue penasaran nih makanya nih, MediaTek 1200, Dimensity 1200 seberapa bagus performanya. Karena kalau bagus itu menarik sih, berarti Snapdragon pun punya kompetitor yang cukup kuat sebagai satu-satunya jawara pada kala itu untuk bisa dapat kompetitor se Dimensity. Udah lama kan nggak ada yang segitu gitu maksudnya. Ya gitulah. Hindar. Oke, dari Kudash. Kira enak banget mainnya sih. Cepet, nggak ada touch delay karena nggak bergantung sama touchscreen 100%. Kacau. Udah pecah. Oke, selesai. Gitu dong, baterai sekarang kita sudah turun ke 87% dan kita udah main sekitar 8 menit, 9 menit. Ya, again more or less 1,5 menit buat 1%. Itu masih still nice, still good untuk power managementnya sih sebenarnya. Walaupun was hoping more karena rata-rata peer-nya dia di 860 dan segala macam tuh 2 menit per 1%. Jadi ini agak lebih tinggi aja power consumption-nya. Cuman kalau kalian mau main game Genshin Impact di Blackshark 4, highest 60, hajar aja nggak masalah. Mau pakai cooling mau nggak pakai cooling. Oh ya, suhu di sini 13 derajat, di bodinya hanya 35 derajat. Super chill. Literally super chill ya. Cuman 35,9 lah. Kita tembak lagi 36,5. Ya range sekitar segini-seginian lah. Nggak bikin nggak nyaman, ini bikin nyaman banget malah. Saking nyamannya tuh sampai nggak mau lepas dari Blackshark 4. Sayangnya untuk tahun ini gue belum tahu apakah Blackshark 4 akan masuk ke Indonesia secara resmi atau enggak. Di TKDN so far tidak ada berita soal Blackshark 4 akan masuk atau enggak, tapi katanya udah mulai bertebaran rumor bulan Juli Blackshark 4 bakalan mendarat secara resmi dengan model yang sama kayak Malaysia, cuman colokannya diganti jadi EU. Ya ini itu versi global. Apakah harganya akan bersahabat? Gue not sure, mengingat Blackshark 3 itu katastrofi banget sih tahun lalu, 11 juta buat 865. Dan sedangkan Mitan kemudian rilis 9 jutaan dan mereka harus turunin harga sampai 8 jutaan kayak Poco F2 Pro. Tapi ya kalau kalian berminat untuk beli Blackshark 4 saat ini, kalau yang tersedia di marketplace itu yang versi CN, performanya persis sama kayak gini. Super nice banget, nice to have, it's a nice smartphone as well. Performance wise buat main Genshin Impact lanjai alias lancar jaya, nggak ada masalah. Top to bottom mau lowest silahkan, tapi mau highest 60 pun silahkan. Battery performance oke. Cooling heat managementnya juga masih cukup oke. Kalau kalian beli sekarang sama Fan Cooler Pro nya sangat recommended biar lebih adem aja. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa udah kasih like, share, dan tentunya belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan nggak mesti tentang Blackshark 4 ataupun Genshin Impact, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah dan akan berusaha gue jawab semaksimal mungkin.
Yang mau ngobrol-ngobrol sama kita di sosial media, kita juga ada di Instagram di @guiguicom ataupun di TikTok juga ada, sekarang gue yang maintain @guigui juga. Silakan nanya di situ aja, gue juga akan coba usahakan jawab semaksimal mungkin di sana. Yalah, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching and as always stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out dan Catching signing out serta Black Shark 4 signing out. Bye bye.